Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong jelaskan mengenai ucapan sahabat Nabi Umar bin Khattab, yaitu inilah sebaik-baik bid'ah sewaktu mengumpulkan jamaah sholat tarawih. Dengan ucapan Nabi Muhammad SAW, yaitu setiap bid'ah adalah sesat. Yang jadi permasalahan adalah atas dasar perkataan Umar tadi, mereka banyak melakukan perkara-perkara baru dalam urusan agama. Jazakumullah khair. Baik, jadi memang ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan ni'matul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, itu sering dijadikan hujah oleh mereka ketika mereka melaksanakan ritual-ritual bid'ah ya. Nah, padahal para ulama mengatakan banyak sekali, seperti Ibnu Rajab, beliau mengatakan yang dimaksud bid'ah oleh Umar bin Khattab itu adalah bid'ah secara lughawi, secara bahasa, bukan bid'ah syar'i ya. Ucapan yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu yakni ketika beliau melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar bersama Abdurrahman bin Abil Qari, datang ke Masjid Nabawi. Ini terjadi di bulan Ramadan. Malam itu mereka datang, ternyata di Masjid Nabawi itu banyak orang-orang yang sedang melaksanakan sholat tarawih, tetapi terpisah-pisah di masjid tersebut. Ada yang 3 orang sholat tarawihnya berjamaah, ada yang 5 orang, ada yang 7 orang, dan seterusnya. Intinya tidak dipimpin oleh satu imam, terpisah-pisah. Sehingga Umar bin Khattab berinisiatif, bagaimana jika sholat tarawih ini akan saya jadikan dengan satu imam, jadi imamnya 1 orang, tidak terpisah-pisah. Nah, kemudian Umar bin Khattab memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab yang paling hafal Al-Quran waktu itu untuk menjadi imam sholat tarawih. Jadi imamnya 1 orang, asalnya kan terpisah-pisah. Kemudian dijadikanlah semua menjadi makmum, imamnya Ubay bin Ka'ab. Nah, berlangsunglah sholat tarawih dipimpin oleh satu imam. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ni'matul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, ketika tata cara salat tarawih yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu tidak sama dengan apa yang ada di zaman Rasulullah, itu juga bukan perkara yang bid'ah. Sebab Nabi mengatakan bahwa kita itu diperintahkan untuk mengikuti Nabi dan mengikuti Khulafaur Rasyidin. Ketika kita mengikuti tata cara Umar, tata cara Utsman, tata cara Ali, tata cara Abu Bakar, kita sudah mengikuti tata caranya Khulafaur Rasyidin yang Nabi mengatakan di dalam hadis, kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Berpegang teguhlah kalian terhadap sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk, yakni para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mengikuti tata cara yang diajarkan oleh para sahabat tetapi tidak ada di zaman Nabi, itu bukan perkara yang bid'ah. Nah, jadi ucapan sebaik-baik bid'ah adalah ini adalah ucapan secara lughawi, secara bahasa saja. Sebab sholat tarawihnya sudah ada di zaman Nabi, sholat tarawih berjamaahnya juga sudah ada di zaman Nabi. Jadi jika dikatakan sholat tarawihnya bid'ah, sholat tarawih berjamaahnya bid'ah, itu keliru ya. Sebab sudah ada di zaman Rasul dua-duanya. Dan banyak hadis yang menyebutkan Rasul memerintahkan untuk melaksanakan sholat tarawih. Misalnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul menyebutkan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan atau sholat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu ya. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan.
sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk melaksanakan sholat di bulan Ramadan, yakni sholat tarawih, dan beliau tidak memerintahkan secara wajib ya. Nah, jadi banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan sholat tarawih. Itu membuktikan bahwa sholat tarawih itu sudah ada di zaman Nabi, bukan perkara yang bid'ah. Salah satunya hadis-hadis yang kami sebutkan barusan ya. Dan itu bisa dilihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi di dalam bab istihbabi qiyami Ramadan wa huwa tarawih. Kemudian yang kedua, sholat tarawih berjamaah juga itu sudah dilakukan Rasulullah di bulan Ramadan. Jadi bukan perkara yang bid'ah. Disebutkan di dalam hadis, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah keluar di malam pertama untuk melaksanakan sholat tarawih, kemudian diikuti oleh orang-orang. Artinya Rasulullah sebagai imam, kemudian para sahabat sebagai makmum. Kemudian malam kedua Rasul sholat lagi, dan jamaahnya makin banyak para sahabat yang mengikuti sholat tarawih. Kemudian Rasul keluar lagi di malam ketiga, maka jamaahnya semakin banyak untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Kemudian pada malam keempat Rasulullah tidak datang ke masjid tersebut. Para sahabat sudah menunggu di sana. Kemudian kata Rasulullah di pagi harinya, aku tahu kalian sudah menunggu dan tidak ada uzur aku untuk mendatangi kalian. Tetapi aku khawatir jika sholat ini akan dijadikan sholat wajib. Nah, jadi sholat tarawih berjamaah itu sudah dilakukan oleh Rasulullah, bukan perkara yang bid'ah ya. Jadi tidak ada pertentangan antara ucapan Umar bin Khattab yang mengatakan ni'matul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, dengan perkataan Nabi yang mengatakan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Sebab yang disebutkan oleh Umar ternyata bukan bid'ah secara syariah, tetapi bid'ah secara istilah, secara bahasa saja ya. Jadi mereka itu ingin menggiring bahwa dengan perkataan Umar bin Khattab tadi, ni'matul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, ingin menggiring bahwa ada bid'ah hasanah berdasarkan perkataan Umar ya. Padahal jika kita buka hadis dan perkataan para sahabat, itu Rasul mengatakan semua bid'ah sesat. Kemudian para sahabat mengatakan semua bid'ah sesat. Itu disebutkan di dalam hadis dan disebutkan di dalam asar ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Dan seburuk-buruk perkara, yakni perkara yang diada-adakan, yaitu perkara bid'ah ya. Setiap bid'ah sesat. Itu perkataan Rasul. Kemudian sahabat yang lain seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau juga mengatakan bahwa setiap bid'ah sesat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Ibanah Al-Kubra, beliau mengatakan apa? Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah sesat meskipun manusia menganggap baik. Ini sahabat yang mengatakan. Kemudian sahabat yang lain seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau juga mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum kullu bid'atin dhalalah. Kata beliau, ikutilah petunjuk Nabi SAW, jangan berbuat bid'ah, karena sunnah sudah cukup untuk kalian, dan setiap bid'ah sesat. Ini para sahabat mengatakan semua bid'ah sesat. Rasul mengatakan semua bid'ah sesat. Jika ada orang yang mengatakan tidak semua bid'ah sesat berdasarkan perkataan Umar bin Khattab tadi, itu keliru ya. Kami sudah jelaskan tadi bahwa yang dimaksud ni'matul bid'atu hadhihi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu adalah perkataan secara bahasa saja. Sebab tarawih di zaman Nabi sudah ada, tarawih di zaman Nabi juga sudah dilakukan. Jadi bukan perkara yang bid'ah ya. Nah, itu mungkin penjelasan singkat buat penanya mengenai syubhat mereka yang selalu menggunakan hujahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya.